Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu? Nah, ini kesini mau ngapain nih? Saya kira mau ngopi. Oke, Bapak Ibu, sebelum acaranya kita mulai, saya pengen dengar dulu nih semangat belajarnya. Gimana? 1 tepukan? Ya nggak kompak. Dengar dulu deh, semangat lagi ya. 1 tepukan, 2 tepukan, 3 tepukan. Dahsyat, keren sekali. Oke, Bapak Ibu semua, saat ini di tengah-tengah kita telah hadir pembicara yang sangat luar biasa. Ya, kami dari KT Makassar mendatangkan beliau khusus untuk Anda semua dari bagian barat Indonesia, Bandung. Ya, beliau seorang pengusaha, seorang dokter, pakar slim. Ini cocok kayaknya buat mama nih. Ya. Kemudian yang paling luar biasanya lagi, beliau adalah salah satu leader besar KT di Indonesia. Saya ingat tahun lalu saat ingin belajar bersama beliau, saya tuh harus terbang dulu Bapak Ibu, ya. Bayar tiket, bayar hotel ya, lebih mahal ya biayanya. Saat ini Anda semua sangat beruntung karena hanya dengan biaya yang sangat murah Anda bisa bertatap muka langsung dengan beliau. Jadi, siap belajar? Oke, mari kita sambut bersama Dr. Angga Prasetya. Cek, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman di Makassar semuanya? Sehat ya, alhamdulillah ya, amazing ya kan. Kawo, terbalik, Ewako, gitu kan? Ewaki, aduh macam-macam aja. Oke, terima kasih atas sambutan yang luar biasa. Saya sangat senang sekali, ini kali kedua ya saya ke Makassar, betul ya? Kali kedua diundang oleh KAT Makassar untuk sharing-sharing ya. Jadi mohon maaf kalau nanti ilmunya tidak memuaskan karena saya bukan alat pemuas gitu ya. Jadi memang bukan bermaksud mengajarin juga gitu ya. Karena kayaknya kalau ngajarin tuh cocoknya buat dosen atau guru gitu ya, enggak. Saya kebetulan tahu duluan aja ilmu-ilmunya dan apa yang saya baca, apa yang saya alami di lapangan, terus dari hasil sharing-sharing sama teman-teman itu dijadikan sebuah pola, sebuah skrip begitu kan. Nah, hari ini kita akan belajar skrip pola-pola apa yang kita bisa gunakan untuk meng-closing prospek-prospek Anda. Waduh. Asik ya? Jadi pasti ada banyak di antara kita tuh jadi pengusaha gitu ya, kita tuh berbisnis gitu ya, kita menguasai produk biasanya gitu ya, kita sangat menguasai produk knowledge-nya, terus kita ya karena kita pengusahanya udah pasti ya kita menguasai produk dan kita jualan tuh dengan semangat gitu ya, edukasi sana sini gitu ya. Tapi sayang kalau kita nggak punya ilmu yang satu ini ya, ilmu jualannya atau ilmu closingnya, ilmu follow up-nya, ilmu persuasinya. Ini edukasi cuma tebar-tebar benih aja. Nah kadang-kadang tebar benih yang panen orang lain. Ada yang ngalamin gitu nggak? Belinya ke orang, ke tetangga gitu kan. Oh kita yang kita yang promo, kita edukasi, kita jelasin, belinya ke orang. Ya nggak apa-apa sih kalau kita hitung-hitungan kalkulator Allah mah jadi jalan kebaikan juga buat orang gitu ya. Tapi kalau bisa kan jalan kebaikannya buat kita juga masuk gitu ya. Ya namanya juga kita usaha jualan ya kan, harus ada omset, betul nggak? Oke, nah sebelum kita mulai belajar, karena saya dulu sekolah kedokterannya mendalami bidang anatomi manusia, ya S2-nya anatomi gitu ya. Nah nggak ada salahnya kalau kita hari ini memulai dengan sedikit belajar anatomi otak, mau nggak? Ya anatomi otak nih, biar rada otaknya rada memahami encer gitu ya, isi kepala kita tuh apa sebetulnya gitu ya. Nah gambarnya kayak beginilah, potongan otak kita tuh kayak gini kurang lebihnya. Nah namanya triune brain, ada 3 bagian ya, yang bawah ini, nah ini namanya otak reptil, ada batang otak di belakang situ ya, ada otak kecil, nah ini bagian otak reptil. Fungsi otak reptil, fungsinya adalah untuk dia tuh menerima saraf-saraf inti aja gitu lah, ya sensorik inti aja, gitu loh. Nah, kenapa sih disebut otak reptil? Karena memang identik dia adanya di hewan-hewan reptil, uniknya begitu. Contoh,
Hewan reptil apa contohnya? Misalnya di depan rumah kita ada rumput gitu, ada tamannya, kebun gitu. Nah, ada kadal lah, Anda ketemu kadal. Kadal reptil kan? Nah, pada suatu hari, secara tidak sengaja Anda menemukan sarang si kadal. Waduh, gitu kan? Anda ketemu sarang si kadal, lalu ada anak kadal itu main keluar, Anda tangkap, mohon maaf nih ya, mohon maaf. Anda gunting-gunting anak kadal, lalu Anda tebar potongan-potongannya di depan sarang induknya. Terus induknya datang melihat ada serpihan-serpihan daging gitu kan, bekas guntingan Anda tadi. Pertanyaan saya, itu diapain sama induk kadalnya? Serpihan-serpihan itu. Dimakan ya. Apakah mungkin nggak induk kadal? Anakku, siapa yang tega memutilasi gitu kan? Terus laporin polisi gitu, masuk berita. Kayaknya nggak kayak gitu ya kadal ya? Nggak, dia lihat ada serpihan daging, kalau dia lapar dia makan. Karena fungsinya kadal itu taunya reptil, hewan reptil taunya apa? Lapar ya dimakan. Nah, jadi bisa dikatakan secara fungsional si otak reptil ini fungsinya dia cuma survival, bertahan hidup. Siapa di sini yang berbisnis, niatnya bisnis dengan benar, tapi ujung-ujungnya bisnisnya cuma buat bertahan hidup? Berarti Anda tidak ubahnya dengan kadal gitu ya. Terutama bawa bapak ya kan. Udah kadal makin tervalidasi bahwa oh bener saya ternyata kadal. Jelas clear memang gitu kan. Ya, ternyata begitu. Jadi banyak orang yang ternyata bisnis tuh gak punya visi. Bisnis tuh gak tahu tujuannya mau kemana. Saya di masa depan bisnis ini mau sebesar apa. Pokoknya ada saya mah edukasi, closing, dapat duit, pakai buat bayar listrik. Ya kan? Dapat uang terus pakai buat bayar uang sekolah anak, habis. Terus aja begitu siklusnya. Jadi punya uang, habis, punya uang, habis, punya uang, habis hanya untuk bertahan hidup. Nggak punya visi ini mau kemana bisnis saya. Nanti 1 tahun ke depan mau sebesar apa, 2 tahun ke depan mau sebesar apa. Nggak punya. Kenapa? Karena yang dipakai adalah otak reptilnya. Ya seperti kadal, survival, udah. Ya lebih buruk lagi dalam hubungan rumah tangga. Dalam hubungan rumah tangga gimana? Anda sama suami misalnya, bawa bapak sama pasangannya, sama istrinya, dengan pasangan masing-masing, apa yang terjadi? Jangan-jangan cuma bertahan hidup aja. Hubungannya sebetulnya kurang sehat dan Anda tahu ada masalah, tapi dibiarin. Berarti Anda memang off, otak manusianya di off. Anda pakai otak reptil selama ini. Apa yang terjadi kalau perilaku kita menggunakan otak reptil sehari-hari ketularan turun ke anak. Sehingga kualitas anak kita tidak lebih baik daripada kita. Itu yang terjadi. Ya, ini realnya. Oke, yang berikutnya namanya otak limbic system. Nah, warnanya yang merah ini. Itu pusat pengaturan emosi, pusat pengaturan afektif. Ya. Dia sudah tahu namanya analisa, tapi analisa yang cuman sebatas hubungan sebab akibat standar aja biasa gitu ya. Contohnya hewan mamalia apa sih? Macan misalnya, harimau gitu kan. Anda ketemu sarang induk harimau, terus ada anak harimau keluar, Anda tangkap, terus Anda mutilasi, gunting-gunting, taruh di depan induknya gitu ya. Itu yang dimakan si serpihan anaknya atau Anda yang dimakan? Beda kalau hewan mamalia tahu, wah ini anak saya, dia tahu. Ini anak saya dimutilasi. Siapa ini? Saya harus balaskan dendam saya. Dendam nyipelet. Nah itu yang terjadi gitu. Hewan mamalia itu, otak mamalia fungsinya adalah dia emosi. Balas dendam. Iri dengki. Wah gitu-gitulah. Pokoknya ya dia afektif aja. Emosi doang. Ya. Jadi kalau misalnya Anda jalankan bisnis, ya nggak closing, baper. Berarti yang dipakai otak mamalia. Berarti Anda mamalia. Berarti benar dong teori Darwin, evolusi manusia berasal dari kera. Kera kan bukan manusia, kera kan mamalia. Dan Anda perilakunya seperti mamalia. Berarti mungkin nenek moyang Anda jangan-jangan itu yang di teori Charles Darwin. Aduh saya itu manusia apa mamalia? Oke. Jadi kalau kita belajar bisnis dengan benar itu harusnya nih kalau kita gagal, kalau saya gagal nih, saya follow up.
saya persuasi, saya mau closing, gagal. Yang dilakukan apa? Udahlah, nggak apa-apa. Sambil baper, nggak apa-apa. Besok edukasi lagi, besok fight lagi, besok berjuang lagi. Siapa tahu ada closingan berikutnya. Terus Anda tuh nggak belajar apa-apa gitu. Padahal manusia itu dikasih sama Allah itu ada kelebihan. Nih, yang segede gini. Namanya neokortex. Cuman ada pada manusia. Cuman ada pada kingdom homo. Bukan kingdom animal, tapi kingdom homo. Homo itu manusia, homo sapiens spesiesnya. Pernah dengar ya? Homo sapiens cuman ada pada manusia, si neokortex ini. Fungsinya apa? Logic thinking, analitik, planning, evaluasi. Sehingga ketika misalnya orang-orang yang sukses dalam bisnisnya, itu rata-rata orang yang memang dia pakai beneran tuh si neokorteksnya. Dia tahu saya tuh manusia, saya punya neokorteks, Allah kasih saya nih kelebihan, ya saya pakai. Ya, oke, kayaknya tadi kata-kata saya terlalu tinggi nadanya. Mungkin nanti kalau saya ketemu calon prospek potensial yang berikutnya, saya agak rendah kali ya nadanya. Bisa dibayangkan? Kayaknya tadi saya ada salah ngomong deh tentang angka-angka jurnalnya. Kayaknya saya harus lebih bagus lagi nih nextnya. Apa yang harus saya lakukan? Oke, saya gagalnya sebelah mana? Kalau saya gagal di titik ini, apa yang harus saya lakukan di langkah kalau ketemu calon-calon prospek berikutnya supaya saya nggak gagal lagi? Oke, saya teh nggak ngerti cara jualan, ilmunya tuh gimana. Oke, apa yang saya lakukan supaya closingan saya meningkat? Saya harus cari ilmunya. Masalahnya kan ilmu sekarang banyak, bener nggak? Kemudahannya kan banyak gitu loh. Ya, di YouTube banyak tutorial ya, e-course banyak. Asal kita mau nyari pasti ada. Nah, keuntungannya zaman sekarang ilmu itu kan ada di mana-mana. Ya, jadi kita bisa cari di YouTube, bisa googling, artikel banyak. Aduh, bahasa Inggris, saya tuh bahasa Inggris gimana ya? Saya tuh agak kurang ngerti gitu kalau bahasa Inggris. Kalau nggak ngerti gimana? Apakah Anda cuma, aduh saya emang nggak bisa bahasa Inggris, udah deh nggak mau belajar, berarti Anda mamalia. Karena kalau manusia nggak begitu, dia punya neokortex. Aduh saya tuh kurang jago, kurang ngerti bahasa Inggris, apa yang harus saya lakukan? Saya belajar, ada Google Translate kok, dipaksain diri tuh, dari yang nggak bisa jadi bisa. Kenapa? Ini gede loh. Kalau nggak dipakai lama-lama menciut. Pernah dengar istilah dasar nggak ada otaknya gitu? Nah, mungkin itu menciut otaknya karena nggak dipakai, ya. Makanya ada cerita gitu kan, ada seorang profesor gitu di luar negeri, yang profesor itu tuh dia tuh terkena penyakit lah, ya, terkena penyakit. Ini orang yang sangat pintar, terkena penyakit khusus gitu ya, cuman 1 dibanding 1 miliar orang. Nah, dia yang kena gitu. Nah, kenanya di bagian otak. Otaknya rusak sel-selnya. Wah, kasihan sekali. Lantas oleh tim yang menanganinya, tim medis yang menanganinya, ya kan, mau ditransplantasi otak katanya gitu. Wah, ini ada nih donor otak dari negara mana? Negara Brazil. Wah, coba dilihat. Wah, kurang lah. Kurang oke ini mah negara Brazil mah katanya gitu. Ada lagi nggak donor lain? Ada, calon donor yang kedua dari Eropa. Wah, negara mana? Italia. Wah, oke. Coba dilihat dulu. Wah, nggak jadi, jangan, nggak cocok untuk si prof katanya gitu. Ada lagi nggak calon lain, donor lain? Ada satu lagi. Dari mana? Dari Indonesia. Coba orangnya panggil sini. Coba dilihat otaknya. Wah, ini bagus nih. Kenapa bagus? Otaknya masih gres, jarang dipakai. Kilometer rendah. Endingnya nggak enak ya. Waduh, otak karang ini jarang dipakai katanya gitu ya. Ini bagus nih, mahal harganya gitu transplantasi otak ya. Oke, jadi kalau kita mau jadi pengusaha yang bertumbuh, jadi pengusaha yang bisnisnya makin hari makin besar, maka kita harus gunakan otak yang mana? Neokortex. Manusia pakainya neokortex, analitik, bikin planning, ya kan? Evaluasi, perbaikannya di mana, apa yang harus saya lakukan seperti itu. Itu manusia, ya. Fitrahnya seperti itu.
Jadi kalau misalnya nanti saya tunjukkan beberapa data, fakta, ya kan, mungkin ada sedikit yang kata-kata yang saya sengaja lontarkan untuk membuat Anda jelek begitu, terus ada yang tersinggung, terus jadi baper, terus pulang, berarti yang ketahuan tuh, yang baper lalu pulang itu adalah mamalia, bahkan reptil. Bertahan hidup Pak saya mah, di sini saya disiksa, pulang aja. Dia bertahan hidup, kabur, dia melarikan diri ya. Nah, so kita belajar jadi manusia. Sekian sesi pertama, nanti kita ketemu di sesi yang berikutnya. Oke, kita ketemu lagi di sesi yang kedua. Sudah siap belajar Bapak Ibu? Yang siap belajar angkat tangan, katakan saya. Kita akan belajar tentang statistik dan data. Tentang apa? Yang pertama, pertanyaannya, Anda ini sales atau Anda order taker? Apa bedanya? Kalau sales itu zaman dulu ya, pada eranya, pada zamannya, pernah nggak nemuin ada orang pakai kemeja rapi, pakai dasi, keliling komplek, nawarin satu-satu door to door. Oke, closing nggak? Nggak tahu. Satu. Kalau zaman sekarang agak beda sedikit ya, di mall, yaitu sebar-sebarin brosur. Bahkan ada yang di pinggir jalan, orang lewat di stopin. Kagak mau ngambil gitu kan. Atau di lampu merah ngasih brosur, Anda butuh dana cepat, sama saya juga butuh. Barangkali Anda ada dana lebih, bagi dong gitu ternyata tulisannya. Kok aneh sih saya bilang. Ya, nah Anda ini kayak sales yang model begitu, atau Anda memang orang yang selalu berorientasi, oke, saya maju dengan strategi A, B, C, oh Anda udah siap nih, yang mana nih? Ya kan, insya Allah ini order nih, wih, insya Allah ini beli nih, insya Allah closing nih kan gitu. Ya, nah itu yang kita harus berangkat tuh harus udah kayak gitu. Jadi jati diri kita tuh bukan cuma sales yang nawar-nawarin produk. Tapi jati diri kita tuh adalah, ini nih closing nih, ini nih pasti beli nih gitu. Udah punya goal, goalsnya tuh udah jelas orientasinya. Ya, nah kuncinya persistence. Persistence tuh apa sih? Istiqomah. Itu persisten. Istiqomah. Pokoknya gini ceritanya nih. Aduh, gimana ya? Saya itu udah usahakan, sudah lakukan yang terbaik yang saya bisa. Tapi hasilnya tidak sesuai. Kalau buat saya, kalau hasilnya tidak sesuai, berarti usahanya belum maksimal. Usaha maksimal itu kalau sesuai dengan ekspektasi. Ya, ini ranah manusia nih kita bicara nih ya. Kita punya setting goals apa? Closing berapa, berangkat, orientasi ke sana. Wah saya kan udah usaha maksimal. Kalau nggak closing, usahanya belum maksimal. Usaha maksimal kalau membuahkan hasil. Kalau tidak hasil berarti tidak maksimal usahanya. Berarti kurang. Gitu aja gampangnya. Ya, usaha maksimal kalau ada hasil. Nah, istiqomah yang seperti apa? Yuk kita lihat datanya. Society for Marketing Professional. Datanya gimana sih? Nah, dari seorang prospek kita ketemu, kita tawarkan, kita edukasikan, lalu ada kontak pertama. Kontak pertama itu setelah kita edukasikan ya. Kontak pertama 43 sales people given up. 43% dari para penjual itu nyerah. 43%. Nggak tahu Anda termasuk di 43 itu apa enggak. Mudah-mudahan enggak. Kalau enggak dia jadi turun nanti 42% karena 1%-nya di sini ya nambah gitu ya. Terus kontak kedua ya tuh udah mulai follow up lagi tuh. Biasanya orang follow up sekali udah. Itu paling sering. Ya, enggak kan udah belajar ilmunya, sekarang mah follow up harus berkali-kali. Enggak apa-apa. Sekarang mah belum tertarik. Ya kan, 2 hari 3 hari lagi kontak lagi deh. Datengin rumahnya deh, silaturahmi deh. Pakai strategi apa ya gitu. Dan ternyata di kontak kedua 68%-nya nyerah. Kontak ketiga 80%-nya nyerah. Kontak keempat, nah ini ada istilah low hanging fruit. Low hanging fruit itu adalah buah yang sudah begitu tuh. Udah tinggal mau metik gitu. Tinggal bentar lagi matang. Low hanging, bergantungan. Buahnya tinggal dapat. Tapi belum bisa, belum ya. Baru di situ. Kontak kelima, pertemuan kelima. Anda benar-benar akan tahu apa yang prospek Anda inginkan, apa yang ada dalam kepala mereka, apa hopes-nya mereka, apa dreams-nya mereka, apa cita-cita mereka, goals-nya apa. Anda akan benar-benar tahunya di situ.
Jadi pertama-tama itu cuman belum. Ya, pertemuan kelima baru deh dapat tuh. Pertemuan keenam, Anda lah satu-satunya orang yang 6 kali. Waduh, kayaknya hebat nih ya. Inilah orang-orang istiqomah nih. Pertemuan ketujuh, wah Anda sudah satu hati, sudah satu frekuensi. Wah kayaknya udah saling kenal gitu kan. Sat udah gitu tuh. Ya, udah curhat-curhatan. Makanya tuh, kalau seorang pebisnis itu, dia itu tidak akan, dia tidak berorientasi kepada hal-hal yang sifatnya tuh hanya tentang produk lagi, jualan lagi, enggak. Tapi tentang hal-hal yang lain. Apa sih sebetulnya nanti saya kasih bocorannya sedikit ya. Jadi apa sih yang kita harus tahu dari setiap prospek kita tuh sebetulnya ada yang kita harus tahu. Nah, jadi lebih banyak ngobrolin itu. Salah satunya yang kita udah tahu goalsnya dia apa, cita-citanya dia apa, dreamsnya dia apa. Itu yang akan lebih banyak dibahas. Ya saya pernah memfollow up seorang prospek sampai deal, sampai jadi, sampai closing itu 6 bulan lamanya. Dan itu udah belasan kali saya ke rumahnya gitu loh. Anda kebayang nggak kalau misalnya saya setiap kali datang ke rumahnya ngomongin produk. Diusir kali pertemuan kedua ketiga juga. Lu ngomongin gitu mulu, bosan gue lu jualan. Tiap-tiap kesini ngomongin itu, tiap-tiap kesini ngomongin itu. Kebayang nggak? Ya kan? Jadi saya ke rumah dia tuh ngomongin yang lain. Dan akhirnya dia juga jadi terbuka. Ngomonginnya apa? Aduh ini anak saya, gimana ya nih si anak saya yang pertama nih mau masuk kuliah lagi nih tahun depan nih. Oh saya tahu dia punya kegelisahan di situ. Dia punya cita-cita kuliah anaknya di universitas negeri. Saya jadi tahu gitu. Ternyata itu yang lebih penting. Ya. Nah, itu yang dibilang ini nih. Di pertemuan ke-7 tuh udah sampai tahap itu tuh. Udah kenal banget, udah satu hati, satu pikiran, satu frekuensi. Kalau Anda sudah sampai di tahap itu, biasanya closingan itu akan datang sendiri. Bahkan tidak jarang menyerahkan diri. Oke. Sekarang saya pengen tanya, siapa di sini yang memutuskan punya mesin, SD kah, junior kah gitu ya, itu begitu didatengin sama sponsor Anda, diedukasi, selesai edukasi Anda langsung bilang, oke, gua beli, nih duitnya, ada nggak? Siapa yang udah 2 kali ketemu, 3 kali ketemu, 4 kali ketemu, atau beberapa kali ketemu baru Anda memutuskan untuk beli mesin? Mayoritas begitu. Nggak ada tuh orang diedukasi, selesai edukasi, wah ini bagus. Nih duitnya gue beli, nggak ada. Padahal kan kita pengennya begitu ya. Nah itu tuh nggak ada ilmunya. Nggak ada ilmunya, beli. Nggak ada, pasti harus ketemu kedua. Nah masalahnya kita nggak tahu, bisa jadi nggak nyampe 7 nih. Baru 1, 2, 3 udah. 1, 2, 3, 4 udah closing. 1, 2, 3, 4, 5 closing. Kadang-kadang gitu. Tapi biasanya mah ancer-ancernya mah seginian lah. Nah kita itu seringnya baru 1, 2 kali udah nyerah. Udah gak follow up lagi. Edukasi lagi gitu. Nah ada tipe petani, ada tipe sniper. Kalau saya pribadi, saya memang gaya saya petani. Kayak saya dapat 1, saya datengin, saya pupuk, saya siramin, saya ini nanti kan akan berbuah gitu. Nah masalahnya kita nggak tahu, persis kayak gitu, kayak nanam tanaman lah, ya. Anggaplah saya petani pohon jambu lah misalnya, atau petani petani jambu lah, saya nggak tahu gitu. Jadi saya tanam bibit jambu, dikeluar nih, oke. Keluar pohon kecil, saya siramin, saya pupuk, tiap hari saya rawat. Emangnya saya terus nagih, lu tuh udah gue siramin selama 7 kali berturut-turut kok belum keluar buah? Ya masih cebol. Ya nanti dulu, siram lagi, nggak tahu kapan berbuahnya. Pokoknya mah gitu aja terus, pupuk lagi, siram lagi, siram lagi. Oh udah agak gede nih, seneng kita, happy. Wah mungkin bentar lagi, ternyata belum. Wah lewat lagi 1 musim panas. Wah terus aja begitu. Aduh panas-panas daunnya kering, kasihan. Saya siramin lagi. Dan kita nggak pernah tahu kapan berbuahnya gitu. Ya, nah itulah prinsip kalau dalam rumah tangga pun namanya cinta sejati itu begitu. Jadi sama pasangan teh jangan meminta, menanam aja. Menanam kasih. Makanya ayah teh ya, kan bunda teh kurang baik apa sama ayah. Kenapa ayah teh gini-gini banget sih? Jangan ditagih sama pasangan mah.
Bener. Ketika Anda stop meminta dari pasangan Anda cuma ngasih pupuk lagi, siram lagi, nggak tahu. Ini kapan ya kira-kira ya suami saya baik sama saya lagi ya? Kayak dulu lagi waktu zaman sebelum nikah, kapan ya nggak tahu. Terus aja gitu, nanti ada ketika udah waktunya pasti akan berbuah. Ketika pohon itu berbuah, dia yang ngasih terus buat Anda. Gitu. Tugas Anda mengisi tangki cintanya dia, bukan mengharapkan saya empty, tolong diisi dong, nggak bisa. Ya. Kalau kita ke anak, ya karena gini ya, kita jujur-jujuran aja ya. Banyak diantara kita jagoan jadi ibu, jagoan jadi ayah, tapi lupa jadi istri, lupa jadi suami. Betul? Iya. Caranya gimana? Isi tangki cintanya, isi. Kalau belum full mah nggak bakal terus aja, nggak tahu kapan penuhnya, nggak tahu kapan pohonnya gede, nggak tahu kapan berbuahnya. Kasih aja terus. Persis sama prinsipnya kayak gitu. Ya, jangan sampai belajar teknik begini, wah ke prospek jago, prospek nih gua siram, gua pupuk. Yang di rumah nggak disiram, nggak dipupuk. Loh ya kan yang di rumah yang datangin rezeki, betul nggak? Ya, jago di luar di kandang kucing, macan di luar di rumah kucing ya itu mah.